Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Saya bacakan. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang mengasihi, kita tahu bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita. Sebelum kita ngerti apa itu kasih, Allah sudah menunjukkan kasihnya kepada kita. Nah, sudah semestinya tentunya kita meresponi kasih Allah dengan kita pun mengasihi Allah. Yang jadi pertanyaan ini, mengasihi itu seperti apa? Ya, kadang-kadang orang berpikir, ya sementing aku dengan Tuhan, ya aku mengasihi Tuhan, yang penting ya hubunganku dengan Tuhan, yang lain gak penting. Tapi firman Tuhan pagi ini jelas menyatakan, barang siapa berkata aku mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi gak bisa mengatakan aku mengasihi Allah, tapi ia membenci saudaranya. Kalau demikian dikatakan ia pendusta. Loh kok bisa ya? Ya itulah. Ya, ini perintah Tuhan, dikatakan perintah ini dari Dia, dari Tuhan. Ya, supaya kita mengasihi Allah dan mengasihi saudara kita, mengasihi sesama kita. Jadi barang siapa bilang mengasihi Allah tapi tidak mengasihi saudaranya, ya, itu sama juga pendusta. Tidak mungkin dia bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang bisa dilihatnya, tidak mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan pagi hari ini menegaskan bahwa kita tidak bisa memisahkan antara kita mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Bukankah hukum kasih pun menyatakan demikian? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Nah, yang kedua hukumnya sama dikatakan. Dan hukum yang kedua yang sama, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita tidak bisa memilih hanya satu saja. Yang penting aku mengasihi Tuhan. Ya, dengan orang lain gak peduli, gak bisa. Kadang orang mengatakan demi mengasihi Tuhan,
dia menganiaya orang lain, menyakiti orang lain, membenci orang lain, hukumnya Tuhan berbeda dengan hukumnya dunia. Sekali lagi, ya, orang merasa kalau sudah berbuat bakti bagi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, ya, akhirnya merasa sudah paling benar. Saudara dikasihi Tuhan, tidak demikian. Ayo belajar mengasihi saudara kita, mengasihi sesama kita. Bahkan ekstrimnya Alkitab mengatakan, kasihlah musuhmu. Orang yang memusuhi engkau pun harus dikasihi. Apalagi saudara kita, apalagi ya keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Tentu kita juga harus mengasihi mereka. Sebab kita tidak bisa memilihnya salah satu. Yang penting dengan Tuhan saja. Tidak bisa. Ya, bahkan dengan tegas kita mengatakan, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, yang ketemu setiap saat, ya, tidak mungkin ya bisa mengasihi Allah. Ya, kalau tidak mengasihi yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Ya, jadi mari nyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan juga mewujud nyatakan kasih itu kepada sesama kita, kepada saudara kita. Ya, karena itu perintahnya jelas, barang siapa mengasihi Allah, ia harus, ya, dikatakan harus ini bukan option, bukan pilihan, ya, harus juga mengasihi saudaranya. Inilah hukumnya Tuhan, hukum kasih yang dari Tuhan. Dan mari jemaat dikasih Tuhan, yuk kita mengasihi Tuhan, tetapi diwujud nyatakan juga dengan kasih kepada sesama. Karena ini bukan hanya sekedar himbauan, ini perintah Tuhan, ya, untuk kita mengasihi. Ya, sampai Tuhan menegaskan loh, ini bicara perintah nggak boleh dilanggar. Ya, terhadap siapapun, ayo kita mengasihi. Terhadap orang yang benci dengan kita, ayo kita tetap mengasihi. Karena dengan kita mengasihi sesama, dengan kita peduli dengan sesama, sesungguhnya kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi nggak bisa pilih-pilih ya, kedua-duanya harus dilakukan. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Ya, berbuat sesuatu bagi Tuhan dan juga berbuat sesuatu untuk sesama. Mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan. Dan salah satu perintahnya adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan kembali dengan teguran firman Tuhan untuk kami mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama saudara kami. Kami tidak bisa menyatakan mengasihi Tuhan, tetapi membenci saudara kami. Firman-Mu jelas menyatakan itu Tuhan, supaya kami mengasihi sesama kami. Ini bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Jadi kedua-duanya harus dikerjakan, bukan dipilih salah satu. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami bisa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi saudara dan sesama kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan, jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.